Setelah beberapa bulan lamanya gue kagak nonton anime, akhirnya beberapa hari yang lalu gue memutuskan untuk kembali lagi pengen namatin sebuah anime. Dan gue inget banget gue langsung nanya ke lu semua, kira-kira ada anime recommended yang bagus gak buat gue tonton sekarang. Dan banyak di antara kalian semua yang nyaranin gue buat nonton anime Orb. Katanya maknanya bagus, ada pesan yang dalam banget gitu pengen disampaikan, plus katanya relate banget sama negara kita tercinta. Nah, ketika gue pengen nonton anime Orb, gue scroll YouTube dulu kan, dan ketika gue scroll YouTube, entah kenapa gitu ya, banyak banget channel-channel YouTube yang justru ngerekomendasiin gue buat nonton anime Solo Leveling, karena banyak banget meme-meme yang bertebaran di sana gitu ya. Kayak meme yang dibuat sama It's King Chris, yang dia akhir-akhir ini selalu buat video tentang Solo Leveling gitu, yang semakin lama gue tonton semakin buat gue penasaran untuk nonton animenya. Kayak misalnya video ini. Terus abis itu Taiwan. Terus abis itu videonya di Anime Boys, yang dia buat dub anime bener-bener melenceng jauh 180 derajat gitu ya. Ini kita lihat bareng-bareng meme sebelum gue bahas nih anime. Told you to stop. Genu, I told you to stop looking at hentai on the family TV. It's gross. Who are you? Oh, Jinha, it's me. Genu? Why do you look hot? I mean, different. Oh, I just started following Sam Sulik's workout program, so I guess I've gotten a little more ripped. God, that's hot. I mean, that's so cool, step bro. Jinha, we're not step siblings, we're blood related. No, I'm pretty sure I'm adopted. Anyways, are you busy later? Like, do you want to Netflix and chill? I mean, watch movies together? In my bed? You know, I wish I could, but I actually have to prepare for another dungeon raid. Oh, okay. Well, if you change your mind, I'll be stuck in the dryer. I mean, drying my wet clothes. Because they're wet. Nah, gara-gara dua video kayak gitu ya, atau gara-gara meme dari Solo Leveling, akhirnya gue mutusin buat nonton Solo Leveling dulu, baru gue mutusin buat nonton Orb. Tapi Orb gue belum nonton, jujur aja untuk sekarang. Nah, ketika gue nonton anime Solo Leveling ini, yang gue rasain pertama kali, atau bahasa keren itu first impresi gue gitu terkait anime ini adalah, ini anime basically cuma anime bego yang enjoyable banget untuk ditonton. Saking enjoyable-nya, gue cuma butuh waktu 4-5 hari doang buat nyelesain season 1 dan juga season 2-nya. Yang gue maksud anime bego di sini adalah lu nggak harus mikir terlalu dalam soal plot, soal cerita, soal makna dari setiap pertarungan di anime ini gitu ya. Lu cukup diem duduk terus habis itu menikmati action pack yang niat dibuat sama animator Animeplex ya atau Netflix itu gue nggak tahu. Pokoknya lu cukup ngelihat bagaimana indahnya setiap pertarungan yang dilakukan sama Sang Jingwo, terus habis itu karakter-karakter yang lainnya yang sebelum Sang Jingwo muncul tuh pasti bakal ada NPC dulu gitu yang ngelawan, terus habis itu ngerasa kalau misalnya oh gue kurang kuat, tiba-tiba ada MC kelar ya gitu. Dan kita bakal sama-sama bahas terkait first impresi gue mengenai anime ini, yang menurut gue dari setiap rentetan episodenya ada satu aspek yang menurut gue ngebuat ini anime mungkin sedikit lebih baik dibandingin anime One Piece. Anime yang gue tonton tiap minggu, nggak cuma anime doang, bahkan sampai manganya juga gitu. Jadi apa aspek yang gue maksud? Ini opini bener-bener dari lubuk hati yang paling dalam pecinta One Piece kayak gue ya. Anjay, selamat datang di ngobrol bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kini kita bakal ngomongin soal petualangan Sang Jinwo yang dari awal tuh menjadi tulang punggung keluarga gitu. Ibunya sakit-sakitan, bapaknya Bang Toib, adiknya berprestasi lagi tapi pengen kuliah kedokteran gitu. Terus akhirnya dia nguli gitu menjadi seorang hunter. Nah, ini menarik banget premisnya. Tapi yang menariknya di sini adalah premisnya nggak yang ribet banget gitu, tapi premisnya yang cukup simple, yang ngebuat kita tuh cuman kayak oh ya udah, kita tahu dia punya struggle, terus habis itu dia sedang mencoba untuk keluar dari struggle tersebut sampai pada akhirnya dia menjadi kekuatan utama dari negaranya sendiri, orang paling kuat seantero Korea gitu loh ya. Jadi apa yang ngebuat anime ini menarik? Menurut gua ini anime sangat amat menjual momen banget. Momen ketika main karakter itu terlihat lebih kuat dibanding orang-orang di sekitarnya, dan momen kayak gitu sangat amat disukai sama para pecinta shonen. Ingat ketika Naruto baru balik dari latihan Gunung Myeombokozu ya, atau petapa kodok gitu ya, terus habis itu lawan Pain, orang-orang tuh langsung pada rame tuh ngomongin Naruto gara-gara dia udah lebih kuat dibanding Kakashi dan lain-lainnya. Terus habis itu waktu One Piece lah, time skip, Luffy baru dihajar sama Bartolomeo, terus 2 tahun kemudian akhirnya dia balik lagi, cuma one shoot doang, abis itu orang-orang pada kaget. Nah, semua momen itu sangat amat dicintai sama pecinta action pack dari sebuah anime. Dan gue yakin ketika adanya anime Solo Leveling ini,
yang mana nggak perlu waktu bertahun-tahun gitu untuk mendevelop akhir main karakter lebih kuat dibanding orang-orang di sekitarnya, tapi cuma butuh waktu 2-4 episode doang, itu ngebuat orang-orang makin lama makin penasaran dengan anime ini, sampai pada akhir orang tuh nggak sadar kalau misalkan udah season 1 kelar aja, nunggu lagi beberapa tahun, abis itu season 2 tiba-tiba kelar lagi aja. Di season 1 mungkin masih nggak terlalu berasa gitu ya, momen kayak dia lebih kuat dibanding yang lainnya, soalnya ada proses grindingnya juga, tapi di season 2 itu udah nggak masuk akal anjir, kayak dia udah punya kekuatan yang basically udah bener-bener outclass semua hunter yang ada gitu. Jadi NPC atau karakter-karakter lain selain Sang Jinwoo itu cuma sekedar peran tambahan yang ngasih tahu kalau misalkan tiap kali dia pengen beraksi selalu ada aja musuh kuat gitu loh. Selalu musuh kuat dan kita tahu kalau misalnya itu bakal dikalahin sama Sang Jinwoo meskipun awalnya itu pasti bakal struggle main karakternya. Jadi itu yang gue rasain ketika nonton anime Solo Leveling. Jadi basically ini anime menjual momen di mana main karakter lebih kuat dibanding sebelumnya, terus habis dilihat sama orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu coy. Gue tahu banyak banget di antara kalian semua yang langsung nyaranin gue buat baca manhwanya aja, soalnya masih belum jelas juga kan kapan season 3-nya bakalan dirilis, terus habis itu apakah benar-benar sesuai gitu ya kualitasnya dibanding season sebelumnya. Menurut gue anime udah cukup sih. Gue tahu ada beberapa bagian kayak misalnya di bagian hunter Jepang yang pengen ngebantuin nge-raid JJ Island gitu, banyak yang kecewa katanya soalnya nggak diliatin secara epicnya kayak gimana, soalnya katanya di komiknya itu lebih bener-bener kelihatan auranya gitu antar hunter paling kuat Jepang dan juga Korea, tapi di anime justru malah cuma diliatin beberapa detik doang. Tapi menurut gua itu udah cukup sih kayak gitu. Gua suka nih anime efisien banget, kayak karakter-karakter yang gak penting tuh gak diceritain backstory-nya, tapi ada karakter-karakter yang bener-bener basically bakal mati gitu di next episode malah dijelasin gitu kenapa dia gak mau lagi balik jadi hunter gitu ya, si Byung-gu itu. Terus habis itu pada akhirnya bener-bener modar anjir dihidupin, terus habis itu hilang lagi, men sedih banget itu karakter sumpah dah. Cuman oke, kita bakal langsung masuk ke dalam inti dari video ngopi ini. Aspek apa yang membuat Solo Leveling terlihat lebih baik dibanding One Piece? Ini cuma salah satu aspek doang ya, ada banyak banget aspek-aspek yang lain yang menurut gue tuh anime One Piece lebih bagus dibanding Solo Leveling. Ya secara teorinya, secara fansnya dan kawan-kawan yang udah berpuluh-puluh tahun gitu ya, masih bertahan sampai sekarang dan juga masih bisa dinikmatin, jelas itu One Piece sudah di atas rata-rata gitu. Tapi ada satu aspek yang menurut gue Solo Leveling ini terlihat menonjol dibanding One Piece. Ya gitu, dan itu adalah aspek bagaimana caranya mereka menjelaskan tentang dari mana asal kekuatannya. Itu gue suka. Jadi bukan asal kekuatan yang basically kayak kalau misalnya di One Piece itu buah setan dan juga haki gitu ya, terus kalau misalnya di Solo Leveling patung meme gitu. Bukan itu maksud gue. Jadi ada satu momen di antara dua anime itu yang gue ngelihat kalau misalkan ini harus butuh penjelasan dari mana main karakter itu punya jurus tertentu kayak gitu. Dan di Solo Leveling itu kita bisa ngeliat kalau misalnya si Jinwoo-nya bener-bener kelihatan grinding banget, tryhard banget gitu untuk mendapatkan skill, dan kita tahu itu skillnya dapat dari mana. Sementara di One Piece ada beberapa momen gitu ya, yang ironinya itu momen ketika ada di arc paling keren menurut gue, kayak misalnya Enies Lobby, yang kita nggak tahu dari mana si Luffy ini tiba-tiba belajar kayak gitu. Ingat gak sih waktu si Luffy tiba-tiba bisa Gear 2 sama Gear 3? Itu gue kayak ngerasa anjir ini dari mana dia latihan, ini jurus yang beda banget dibandingin jurus-jurus yang pernah dia lakuin sebelumnya loh. Gokil. Kayak dari East Blue gitu ya sampai Arabasta, kita nggak bisa ngelihat gimana caranya dia bisa ngepompa jantung dan kawan-kawannya gitu loh biar akhirnya bisa keluar Gear tuh. Tapi tiba-tiba waktu pengen nyelamatin Robin dia bisa jadi raksasa gitu, terus habis itu dia bisa bener-bener ngerasa cepet banget gitu dengan kekuatan karetnya. Oh bang, tapi kan sebelum berangkat naik kereta kan Luffy sempat ngasih tau juga kalau misalkan dia punya kekuatan-kekuatan baru dan jurus-jurus baru untuk bisa mengalahkan si Pitman dan menyelamatkan Robin. Man, itu nggak ngejelasin Luffy dapat dari mana, itu cuma ngasih tahu gitu ya Oda kalau misalkan Luffy main karakternya dan bisa mengalahkan antagonis yang menculik Robin kayak gitu. Sesebel itu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal konsep haki ya nggak sih, sebelum time skip itu masih belum jelas banget gitu. Bahkan ya pertarungan-pertarungan itu cuman sekedar kayak gimana cara nganalogi ya, kita harus pakai elemen yang emang melemahkan dia gitu doang. Padahal ada konsep haki kan kalau misalnya di New World ya nggak sih. Cuman itu menurut gue adalah sebuah detail yang nggak harus dipermasalahkan, karena Oda udah ngebuat manga One Piece selama berpuluh-puluh tahun. Gue yakin ada beberapa konsep yang belum mateng kayak gitu. Nah cuman itu terlihat di Solo Leveling, kalau misalnya Solo Leveling itu bisa lebih proper dalam ngasih tahu dan juga ngejelasin dari mana si Sang Jinwoo bisa benar-benar punya kekuatan yang OP, punya skill yang emang brutal banget gitu sampai bisa mengalahkan Hunter S dalam kurun waktu 2 season doang kayak gitu. Terus dia tiba-tiba jadi mage, bisa jadi necromancer, ngidupin musuh-musuh yang udah mati, itu udah OP banget gitu ya. Sampai pada akhirnya gue pun sadar kalau misalnya udah tidak ada lagi beban yang memang sedang dibawa sama Sang Jinwoo. Di season 2 kayak udah kelar semua masalah pribadinya ya gak sih?
finansialnya udah bener-bener stabil gitu, dia udah gampang banget buat cari duit, terus abis itu udah pengen punya kantor sendiri atau asosiasi sendiri gitu ya, terus abis itu ibunya udah selamat, udah sembuh gitu, udah nggak ada lagi. Paling tinggal masalah yang dibawa sama bapaknya doang sih, si Bang Toib itu, yang gondrong-gondrong udah kayak monster gitu. Penasaran gue nanti ke depannya kayak gimana. Oh ya, gue suka momen dimana Solo Leveling itu ngambil tempat atau latar belakang yang sama gitu ya, kayak real life. Dimana kita mungkin bakal bisa mikir kayak, oh berarti Indonesia hunternya kayak gimana ya anjir. Terus habis itu, oh Amerika kayak gimana ya. Oh kan menarik tuh. Udah kayak My Hero Academia. Cuma yang jelas gue enjoy banget nonton ini anime. Gue juga enjoy ngeliatin dagunya si Sang Jinwoo di season 2 makin lama makin lancip gitu. Udah kayak logo Arsenal. Dan gue gak sabar buat tunggu season 3-nya. Jadi itu aja mungkin ya, gue terima kasih banyak telah mendengarkan first impression dan juga pengalaman gue nonton anime Solo Leveling. Kita ketemu lagi di next ngopi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.